Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar dengan judul renungannya adalah koneksi dengan Tuhan bagian yang pertama. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan koneksi dengan Tuhan bagian yang kedua dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Kalau minggu lalu kita sudah membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Dan khotbah lengkapnya Bapak Ibu bisa klik di link yang ada di atas saya. Ya, di situ. Nah, hari ini kita melanjutkan Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Di sana mengatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, koneksi dengan Tuhan bagian yang kedua ini akan menjelaskan kepada kita dengan lebih detail seperti apa sebenarnya hubungan antara Tuhan dan kita orang percaya. Bapak Ibu kalau memperhatikan diagram di layar ini, di situ ada di sebelah kiri ada di dalam dia, di dalam kotak itu, lalu kemudian ada tanda panah, ada 3 yang warna hijau. Di situ adalah berbuah banyak, yang kedua adalah berbuah, dan yang ketiga itu tidak berbuah. Nah, kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah supaya kita bukan hanya berbuah, tetapi berbuah banyak. Dan resikonya kalau kita tidak berbuah, maka kita akan dipotong. Sedangkan kalau kita hanya berbuah, kita dibersihkan lagi dengan firman Tuhan, supaya kita lebih banyak berbuah. Dan kalau kita sudah berbuat banyak, maka dampaknya adalah kita minta apa saja, kita pasti akan menerima. Lalu kemudian Bapa juga dipermuliakan, kita berbuah banyak, lalu kemudian kita disebut murid. Nah, itu ada jelas ya di poin yang saya sudah tuliskan. Nah, sebaliknya kalau kita di luar dia, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini bicara bagaimana kita orang percaya yang ada di dalam Tuhan. Nah, ada 3 kebenaran utama dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 yang akan saya sampaikan pada sore hari ini tentang hubungan kita dengan Tuhan atau koneksi kita dengan Tuhan di bagian yang kedua. Hal yang pertama adalah di ayat yang ke-5 jelas di sana dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi ini penegasan ulang dari Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Karena di ayat yang pertama dari pasal 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Di ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau di ayat 1 Tuhan Yesus menjelaskan hubungannya dengan Bapa, maka di ayat yang ke-5 Tuhan Yesus menjelaskan hubungan Tuhan Yesus sendiri dengan kita sebagai orang percaya. Bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ini bicara apa? Ini bicara hubungan bahwa kita orang percaya adalah subordinasi, adalah bagian dari Tuhan yang tidak dapat dipisahkan. Syaratnya adalah ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang percaya kepada Tuhan yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah murid-murid Tuhan, adalah bagian dari Tuhan, adalah merupakan orang-orang yang Tuhan kasih, yang tidak mungkin terlepas dari kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Berbicara ranting-ranting ini juga menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Bahwa kita ini memiliki yang namanya pokok kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ini penegasan dari apa yang disebut dengan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua di sana dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Nah, apa maksud dari ayat ini? Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan, maka ada tuntutan ya atau adanya kewajiban bagi orang percaya supaya tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena di sana dikatakan jelas ya, barang siapa tidak tinggal, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Dan parahnya akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke api lalu dibakar. Jadi
kewajiban kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan adalah kita harus berbuah. Syaratnya adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Masalahnya sekarang adalah Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Kitanya yang gak mau tinggal di dalam hatinya Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan pada saat kita butuh. Sedangkan kalau kita merasa happy, kita merasa bahagia, kita tidak membutuhkan Tuhan. Nah, ini yang membuat kita tidak berbuah banyak. Jadi kehendak Tuhan adalah supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, jadi ada senyawa di sana, kita sama-sama hidup berdampingan dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita pasti akan berbuah. Lalu pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini adalah masih di ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke api, lalu dibakar. Hal yang ketiga yang menjadi berkat buat kita adalah ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dan kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka hukuman yang akan menanti kita. Karena di sana dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan hanya tidak berbuah banyak, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, wah ini fatal sekali ya. Jadi sebenarnya kalau kita di luar Tuhan, bukan hanya kita tidak bisa berbuah banyak, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya mau tunjukkan lagi satu gambar yang ini menunjukkan bagaimana koneksi kita dengan Tuhan dapat kita simpulkan dalam diagram ini. Di situ ada dua gambaran besar, ada yang pertama ada di dalam dia dan yang kedua ada di luar dia. Jadi yang pertama di dalam dia tadi saya sudah jelaskan, kita bisa berbuah banyak, kita hanya bisa berbuah dan kita bahkan tidak berbuah. Dampaknya yang tidak berbuah kalau kita di dalam dia adalah kita dipotong. Lalu kalau kita sudah berbuah, maka kita dituntut untuk berbuah banyak, maka kita kemudian dibersihkan oleh firman Tuhan. Lalu kita berbuah banyak, maka dampaknya ada di poin yang ke situ ya, yang saya sudah sampaikan. Nah, hal yang kedua adalah di luar dia. Akibatnya apa? Tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya di situ dikatakan dampaknya apa? Dibuang keluar, menjadi kering, dikumpulkan orang, lalu dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Karena kehendak Tuhan di dalam kita adalah supaya kita berbuah banyak. Dan akibatnya kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan dibuang keluar dan kita akan menjadi kering. Lalu kemudian dikumpulkan orang, lalu dibakar. Wah, ini bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.